Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam materi pembahasan matematika. Nah, untuk itu sebelum memulai kegiatan kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi mengenai pembulatan dan juga penaksiran suatu bilangan. Nah, untuk itu agar kalian mudah memahaminya, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya, yaitu dalam materi selanjutnya tentang pembulatan dan juga penaksiran. Nah, ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pembulatan dan juga penaksiran. Nah, pada pembulatan bilangan ya, bilangan yang dibulatkan mempunyai nilai yang kurang lebih sama dengan bilangan awal, namun juga tidak terlalu tepat. Nah, dalam hal ini pembulatan bilangan kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama pembulatan bilangan caca dan yang kedua adalah pembulatan bilangan desimal. Nah, pada pembulatan bilangan caca ya, ada aturan dalam pembulatan bilangan caca tersebut. Yang pertama adalah jika bilangan yang dibulatkan diikuti oleh 5, 6, 7, 8, atau 9, maka akan dibulatkan ke bilangan di atasnya. Nah, jika yang kedua ya, jika bilangan yang dibulatkan diikuti oleh 0, 1, 2, 3, dan 4 ya, atau 4 ya, dibulatkannya akan ke bawah atau mengikuti bilangan itu sendiri. Nah, contoh pembulatan bilangan caca yang pertama adalah, kalian perhatikan di sini contoh 4827 ya. Ingat, ketika membulatkan sebuah bilangan, kita harus mengetahui dulu dibulatkan kemanakah bilangan tersebut. Apakah bilangan tersebut dibulatkan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, atau bahkan ke ribuan terdekat, dan seterusnya ya. Nah, jadi jika kita jawab bilangan 4827 dibulatkan jika ke puluhan terdekat maka menjadi 4830 ya, dan juga jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 4800. Bagaimana jika dibulatkan menjadi ribuan terdekat? Maka menjadi 5000 ya. Kita lihat di sini ya, karena dibulatkan ke puluhan terdekat, di belakang 2 adalah 7. 7 ini sebagai satuan, puluhan terdekatnya adalah 20. Karena akan dibulatkan ke puluhan terdekat, maka 20 sebagai puluhan akan naik ya, sehingga menjadi 4830 ya. Dan sebaliknya, karena di sini kalau ratusan ya, untuk ratusan 8 ya, 8 di belakangnya adalah angka 2. Karena 8 itu di belakangnya adalah angka 2, sedangkan dibulatkan ke ratusan terdekat maka menjadi 4800, dan seterusnya ya. Nah, jadi diingat, semua bilangan yang letaknya di sebelah kanan dari tempat yang dibulatkan akan selalu menjadi 0 ya. Seperti ini tadi contohnya ya, 4827 menjadi 4830. Selalu di belakangnya menjadi 0. Ya, ini puluhan, ini ratusan, dan juga ini ribuan. Paham ya? Oke, lanjut yang kedua yaitu tentang pembulatan bilangan desimal. Nah, dalam aturannya bagaimana? Nah, dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti membulatkan bilangan caca. Hal yang membedakan adalah pembulatan pada bilangan desimal ini ya, untuk bilangan caca mungkin puluhan, ratusan, ribuan ya, dan seterusnya. Nah, tapi pada bilangan desimal ingat, ada persepuluhan, ada perseratusan, ada perseribuan, dan juga seterusnya ya. Nah, seperti contoh kita misalkan di sini ada 7,8179. Nah, maka jika ditanya ya, puluhannya menjadi 1/10, ratusannya menjadi 1/100, dan ribuannya menjadi
ribuan ya, perseribuan ini kita bisa lihat ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bilangannya dibulatkan ke persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Ya, jadi kita jawab 7,8179 jika dibulatkan ke persepuluhan, bukan dari belakang ya, bukan dari belakang, tapi melainkan dari hasil komanya. Per 10 berarti 7,8 ya. Per 100 berarti 7,82 karena di sini 1, di sini 7 ya. Nah, mau menjadi per 100 berarti naik dari 1 menjadi 2 ya. Bagaimana kalau per 1000? Nah, per 1000 pun ternyata di sini belakangnya adalah 9 sehingga naik jadi 7,818 ya. Jadi 7,8179 dibulatkan ke perseribuan, maka dapatlah 7,818 ya. Nah, agar tidak bingung ya, ini kalian bisa memperhatikan contoh ini ya. Ya, jika kita lihat misalkan nih ada angka terlalu banyak nih ya. 5,3824791401. Kalian ingin bulatkan menjadi perseratusan, maka perseratusan ambil 2 angka di belakang koma. Ini namanya perseratusan. Kalau 3 angka per seribuan. Kalau 4 angka di belakang koma berarti per 10 ribuan dan seterusnya. Ya, karena dimintanya di sini adalah per 100 maka jadi 5,38. Oke ya. Nah, contoh pembulatannya ya, contoh pembulatan bilangan desimal ke puluhan, ratusan, ribuan. Misalkan nih ada bilangan desimal yang ternyata bilangan desimal tersebut ya lebih dari satuan. Nah, seperti di sini contohnya adalah 3092,645. Maka ya tetap sama seperti tadi ya. Nah, kita jawab di sini 3092,64 dibulatkan ke puluhan, maka menjadi 3090. Komanya bagaimana? Komanya menjadi hilang ya, karena puluhan ya. Ingat ya, karena puluhan. Lalu kalau ratusan bagaimana? Menjadi 3100 karena naik ya, 9 di sini belakangnya berarti mengikuti depannya ya. Nah, lalu 3092,64 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3000 ya. Nah, bagaimana jika ke persepuluhannya? Maka persepuluhannya diambil 1 angka di belakang koma menjadi 3092,6. Paham sampai situ ya? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kalian sudah memahaminya pasti ya. Sekarang kita lanjut ke penaksiran operasi bilangan. Nah, dalam penaksiran operasi bilangan ada sebuah contoh nih. Tuti berbelanja di toko swalayan. Tuti membeli sabun seharga 42.450 dan sampo seharga 3.725. Berapakah uang yang harus disiapkan Tuti untuk membayar? Maka ya, kamu bisa menjawab dengan melakukan penjumlahan. Namun dapatkah kamu menghitung dengan tanpa mencoret-coret? Nah, tanpa mencoret-coret kita pasti bisa menghitungnya. Dengan cara apa? Melalui penaksiran. Ya, kita lihat penaksirannya. Dalam menyelesaikan harga-harga tersebut dapat dibulatkan menjadi puluhan terdekat, ratusan terdekat, ataupun ribuan terdekat. Bergantung kita mau membahasnya. Nah, di sini sebagai contoh misalkan Bapak buat 2450 dibulatkan menjadi 2500 ya. Lalu 3725 dibulatkan menjadi 3700 ya. Ingat, ini pembulatannya yang Bapak ambil adalah dari ratusan terdekat ya. Nah, jika menggunakan ratusan terdekat berarti pembulatan ya menjadi 2500 dan juga 3700. Maka jika dijumlahkan ya, yang uang yang harus dibawa Tuti adalah minimal 6.200. Baik, kita lanjutkan yaitu sekarang mengenai taksiran penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, pada taksiran penjumlahan dan juga pengurangan ada 2 contoh yang Bapak akan berikan. Yang pertama misalkan di sini 1296 ditambah 108. Nah, taksiran yang terdekat adalah 1300 ditambah 100 ya. Nah, kita bisa mengambil ratusan terdekat ya. Nah, boleh tidak seperti itu, boleh-boleh saja ya mengambil ratusan terdekat
sehingga dijumlahkan 1300 ditambah 100 menjadi berapa? Menjadi 1400. Lalu bagaimana jika ada 1902, 1592 dikurang dengan 825? Nah, taksiran terdekatnya di sini adalah ya kita buat misalkan 1590 dikurang 830 maka menjadi 760. Itu taksiran terdekat menggunakan apa? Puluhan terdekat ya. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nah, taksiran dengan menggunakan perkalian ya kita bisa lihat juga sama ya. Yaitu misalkan di sini ada 1296 dikali 108. Nah, maka taksirannya tadi ya 1300 dikali 100 menjadi 130.000 ya. Itu menggunakan ratusan terdekat. Jika menggunakan seperti ini contohnya ya 65 dikali 192. Boleh nggak Pak 70-nya dikali dengan 190? Boleh. Boleh tidak 70-nya dikali dengan 200? Boleh saja ya. Tapi tergantung dari permintaan soal yang ada. Nah, di sini Bapak minta misalkan dalam puluhan terdekat. Berarti 70 kali 190 sama dengan ya 1050 ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian penjelasan dari Bapak. Bapak harapkan kalian dapat memahami hasil penjelasan yang tadi Bapak berikan ya. Nah, insya Allah ketemu lagi dengan Bapak di lain kesempatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah mengerti ya? Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Ya, insya Allah tentang pembulatan tadi dan juga tentang penaksiran suatu bilangan pasti kalian sudah mengerti dengan mendengarkan dan memperhatikan ya dengan seksama video tersebut pastinya kalian sudah mengerti ya. Nah, maka dengan itu ya kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan juga doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.